Sekarang kegiatan apa aja nih? Kegiatan ini kerja ya kan. Ngerokok. Ini kerja ngelantur lah, ngelantur. Ngelantur tuh ngapain aja tuh? Kalau misalnya ada ini sekarang masih nguli. Bangunan. Masya Allah. Serius lu bangunan? Iya. Bertiup angin dari utara, berembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya, walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Kalimantan Barat, Indonesia. Tepatnya di Pontianak dan di Bambu Runcing. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Thank you. Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya dan adik saya. Bintang tamu saya kali ini ya, Bilal namanya, walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada malam hari ini sekarang saya sedang bersama Bilal, adik saya yang 3 bulan lalu pernah bertemu pertama kali di Masjid Al-Ihsan di PJB, tepatnya daerah Batu Haji. Nah, ini adalah salah satu adik yang sudah lama ikut di jemaah tablik ya. Nah, iya dia sudah lama, dia sudah keluar 40 hari, udah sampai ke Natuna juga kan. Nah sekarang kita di sini mau nanya-nanya nih sama si Bilal. Tanya-tanya, gimana kabarnya adekku? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah sehat. Sekarang kegiatan apa aja nih? Kegiatan ya biasalah kayak orang pada umumnya. Kegiatan ini kerja ya kan. Ngerokok. Masih ini kerja ngelantur lah, ngelantur. Ngelantur tuh ngapain aja tuh? Kalau misalnya ada ini sekarang masih nguli, masih. Ngulinya apaan tuh? Bangunan. Masya Allah. Kalau enggak, Serius lu bangunan? iya bangunan. Masih jadi helper lah, disuruh-suruh. Enggak, bangunan tuh kan banyak. Lu bangunan bagian apaan? Bangunan ya helper, disuruh ini kita buat kayak aduk semen. Yakin? Hah. Masih belum jadi mandor lagi. Coba lihat ke kamera. Lihat benar. Lihat. Coba lu lihat bener-bener wajah lu. Iya, ganteng kan? Wajah lu tuh artis lu. Tapi kenapa bisa mau kerja di bangunan? Bisa nggak sharing? Mau lagi ya kan? Cuan. Wajahnya Masya Allah ya. Saya aja kalau punya wajah kayak dia gantengnya mungkin udah, yang penting percaya diri aja. Cuman ini ganteng serius, adik ini aslinya ganteng banget ini. Kecil, imut, mungil. Nah, selama kamu keluar di jamaah ini, apa pengalaman yang paling berharga yang bisa kamu sharing ke penonton? Apa pengalaman yang paling membuat kamu merasa sesuatu? Apa ngerasa apa ya namanya? Ngerasa mendapatkan sesuatu hidayah itu kan susah. Setelah kamu keluar, sepertinya kamu dapat hidayah dan nggak mau lagi seperti dulu. Mungkin kalau dulu jarang sholat, sekarang malah rajin. Sekarang pakainya juga syar'i terus, Masya Allah. Apa, boleh nggak sharing pengalamannya selama ikut di dakwah ini seperti apa? Ya alhamdulillah lah, dapat ini berbeda gitu kalau misalnya lagi keluar ya kan, lagi berdakwah gitu kan, ikut jemaah tablik nih, untuk keluar 3 hari 4 bulan tuh kayak beda gitu bang. Sama di rumah tuh beda dia. Pertama kali kamu keluar 3 hari itu apa yang kamu rasakan? Pertama kali keluar 3 hari gak ingat ya, soalnya udah lama kan. Bos juga kan jemaah tabligh juga kan, ayah kan juga ahbab juga kan, karkun ya kan. Bilal tahun berapa ikut jamaah tabligh? Tahun berapa mulai pertama? Tak ingat lah, pokoknya bila lahir ayah udah ikut jemaah tabligh. Ayah hijrah lah bilang kan. Hijrah itu bila anak pertama lahir dia udah hijrah. Bilal berapa bersaudara? Bilal 6. Bilal nomor berapa? Dia nomor 2. Berarti masih ada 4 lagi adik Bilal. Ya, sampai sekarang sering lah kalau misalnya ikut-ikut kan ada nisab tuh kan, nisab kayak
keluar bulanan. Setiap bulan tuh ada 3 hari. Nah Bilal dulu pas masih kecil sering ikut ambil 3 hari, jadi banyak gitu, jadi nggak ingat Bilal. Oh, berarti Bilal ini bukan kali pertamanya ikut-ikutan begini, tapi udah sering kali. Udah sering kali, 3 hari lah udah sering. Kalau misalnya 40 hari 2 kali, 4 bulan sekali. Perjalanan Bilal tuh yang paling jauh tuh selama ngikutin keluar ini di daerah mana paling jauh? Paling jauh di Jawa Barat, 40 hari pertama kan. Jawa Barat, guys. Baru Medan pun kemarin tuh karena emang pernah setahun tinggal di Medan kan. Di mana di Medannya? Binjai, Aceh. Tuh. Tapi Bilal aslinya Aceh. Asli Batam, lahir Batam. Ayah orang Melayu Medan. Ada Acehnya? Nggak ada, keturunan India ayah. Pantes lah wajahnya kayak India-Indiaan gitu. Kakek ada darah-darah India lah kakek. Bilal sekarang nih kan penonton tuh nggak tahu tuh umur Bilal berapa sih? Umur Bilal 18. Umurnya baru 18 tahun. Bilal ada ngerasa keterpaksaan nggak sih ikut di jamaah tabligh ini? Nggak ada sih, nggak ada keterpaksaan. Cuman kadang-kadang pun ya namanya juga manusia kan. Kalau misalnya ditargib atau di apa gitu kan, agak ada lah berat sedikit. Tapi kalau misalnya kita paksain baru pas sudah keluar, nah itu terasa dia emang betul nikmat dia. Walaupun awalnya pahit-pahit kayak inilah udahlah ikut aja lah. Pas sudah jalan sehari 2 hari 3 hari 4 hari sampai seterusnya itu udah enak dia. Beda gitu dari rumah gitu. Waktu di rumah itu nggak enak, tapi udah keluar jadi enak. Pas suasana itu beda. Yalah karena di situ ibadah terus kali ya pagi siang malam. Ya mungkin bisa jadi itu. Nah itu Bilal selama ikut jamaah ini apa yang Bilal bisa rasakan dalam kehidupan Bilal? Perubahan apa yang terjadi yang paling terlihat yang Bilal bisa merasakan kenikmatan apa yang Bilal dapat selama ikut jamaah? Apa ya? Susah mau dibilangnya. Kenikmatan batin atau kebahagiaan batin gitu, atau kebahagiaan bisa jalan-jalan ke sana kemari apa? Enggak lah. Mungkin lebih tenang aja gitu, lebih tenang. Terus kalau misalnya kita pengen buat maksiat ya kan, mikir 2 kali kita. Bahkan bisa mikir 10 kali. Bilal sebenarnya tinggal di mana? Di Batam, Piayu. Tanjung Piayu. Di Tanjung Piayu yang ada perumahan seafood itu? Enggak lah, itu agak kesonoan lagi. Kalau Bilal Bida Ayu. Bilal kan ngomong tadi nih, kata Bilal tuh kerjanya ini apa namanya? Tukang gitu ya, helper. Emang orang tua kerjanya apa? Tahu deh. Orang tua kerupuk. Jualan kerupuk. Kerupuk apa? Kerupuk ikan kulit. Udah berapa lama itu? Dia itu pas Bilal lahir kayak udah mulai dia. Ayah sama ibu? Enggak, ibu rumah tangga, ayah aja yang kerja. Itu bikin sendiri atau ngambil sama orang? Ngambil sama orang kalau yang ikan, kalau yang ini juga ngambil sama orang, cuman gorengnya di rumah. Sekarang itu dulu ya, kalau sekarang enggak lagi. Sekarang kerupuknya ngambil sama orang goreng, kita ngambil dari orang. Itu jualnya kemana itu? Ke warung-warung, nitip-nitip gitu. Oh ya, nitip-nitip. Jadi Bilal itu dibesarkan dari hasil dagang kerupuk itu ya? Ya. Seberapa besar pengorbanan orang tua lu untuk lu menurut lu? Ya besar lah. Gak bisa lah kita balas. Kita cukup doa aja kan, berdoa. Itu penting itu, doain orang tua ya kan, penting itu. Sesayang apa Bilal sama orang tua Bilal, sama ibu, ayah? Wah, gak bisa diungkapin lah. Sayang kali lah. Kalau seandainya nih disuruh milih Bilal, pengen keluar di tablik ini terus selama-lamanya atau pengen cari kerjaan lain tapi lebih menjanjikan uangnya? Disuruh milih nih, kamu ikut tablik terus aja atau nggak usah ikut tablik tapi dapat duit banyak, ada pekerjaan yang lebih bagus tapi kamu nggak bisa keluar lagi di tablik, kamu pilih mana? Tetap di tablik lah. What? Kenapa seperti itu? Karena
Karena ya kebahagiaan kesuksesan tuh nggak ada cara lain. Mau kita kan kata abang tadi kan kayak kalau misalnya ada orang nawarin gini-gini terus nanti nggak ikut tablik tapi penghasilan lumayan segala macem. Nanti kalau kita mati ya kan itu nggak bakal dibawa ke sana ya kan ke akhirat, nggak dibawa ke akhirat. Bener. Tapi ini gini nih, ngomong-ngomong masalah kehidupan sehari-hari Bilal. Bilal sehari-harinya tuh kan kerja katanya kan. Terus waktu gabungnya sama teman-teman kapan tuh? Malam ya, malam. Pernah nggak sih Bilal itu dibully atau diejek atau apa karena ikut-ikut jamaah gini? Kamu kan anak-anak milenial itu kan nggak mungkin, masih sedikit sekali anak milenial itu yang mau ikut-ikut jamaah. Dibully, diejek atau diolok-olok gitu. Alhamdulillah nggak ada teman-teman bilang kayak gitu. Teman-teman bilang kayak itu nggak ada. Alhamdulillah nerima sebenarnya. Tapi adalah satu orang kalau misalnya kita bilangin atau apa gitu, kalau misalnya yang apa dia kayak menolak gitu, tapi dengan cara halus gitu. Menolak apa? Menolak misalnya kan aku ngasih tahu gini tentang sunnah-sunnah apa segala macam kan. Nah nanti kadang-kadang dia kayak memperlihatkan dirinya itu kayak nggak nerima, tapi dengan halus gitu. Karena mungkin dia teman juga kan sama awak, jadi dia nggak enakan gitu kayak apa kok bener sesat gitu, nggak dibilang kayak gitu, cuman dengan sikapnya itu nampak. Dibilang sesat? Enggak, maksudnya dia nggak bilang langsung kayak gitu, tapi dengan sikapnya itu nampak kalau dia itu nggak menerima gitu. Tapi dengan halus dia sikapnya itu. Ada juga 1-2 orang ada juga yang kayak gitu. Tapi ya namanya apa kan kita tetap berkawan juga lah ya kan. Nggak mungkin gara-gara itu kita nggak berkawan. Nah Bilal, selama kamu udah sering keluar nih kan, pasti kamu punya amalan infirodi ataupun amalan-amalan yang Bilal istiqomah kan. Amalan yang paling istiqomah, yang paling Bilal cintai, yang paling Bilal sukain itu apa selama mengikutin selama menjadi keluarga jamaah ini, selama hijrah ini? Apa amalan infirodi Bilal? Amalan infirodi itu amalan sehari-hari Bilal yang paling sering diistiqomahkan itu apa? Kalau misalnya di rumah ya, kalau misalnya di rumah tuh Bilal nggak buat karena Jadi lu kalau di rumah nggak bikin kalau amalan. Cuman kalau misalnya sholat alhamdulillah jagalah. Cuman kalau amalan itu kayak agak gimana berat gitu membuatnya kalau di rumahin ya. Tapi kalau di keluar lagi entah dakwah gitu, itu bisa alhamdulillah. Alhamdulillah kalau dakwah tuh jika pagi petang terjaga, sebelum tidur baca 4 surat pilihan tuh itu jaga kalau di dalam keluar ya. Cuman kalau misalnya pas di rumah dah lenyap. Jadi dalam kehidupan sehari-hari Bilal nggak ada satupun yang diistiqomahin itu amalan. Kalau disuruh milih, Bilal tuh paling sering sholawat, istighfar atau zikir? Zikir. Zikir kenapa? Kenapa sukanya zikir? Zikir kan mungkin agak lebih mudah ya kan. Kita buatnya agak lebih mudah. Zikir. Pagi petang. Sholawat bukannya lebih mudah juga? Kalau iya sih sholawat juga sih. Cuman Kalau kamu disuruh milih 3 itu, pilih istighfar, zikir, yang subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, atau sholawat, mana yang paling kamu suka? ya semuanya kita garap lah kalau itu. Satu aja yang kamu paling cintai. Biasanya orang itu kan ada yang dicintai nih. Ini contoh kecil. Contoh kecil nih, kalau abang nih sukanya nih ya, abang cintanya abang sholawat. Ada teman abang cintanya istighfar. Ada juga teman abang cintanya yasin. Ada juga teman abang cintanya zikir pagi petang. Ada juga teman abang yang cintanya witir. Ada yang cintanya tahajud. Ada yang cintanya puasa. Nah maksud abang tuh seperti itu. Kalau kamu itu yang paling kamu istiqomahin apa? Pas di mana nih? Sehari-hari yang ada di lubuk hati Bilal nih. Yang ada di lubuk hati Bilal nih apa sekarang? Kalau di rumah nggak bisa terbuat gara-gara itulah ya kan. Main game mulu lu. Pengaruh ini kan, pengaruh juga berat dia. Setan ini banyak kali kalau di rumah. Berarti lu. Tapi kalau kadang-kadang terbuat juga, kadang-kadang itulah setiap sore kan abis sholat asar tuh terbuat juga. Itulah tasbih kan, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, istighfar sama sholawat itu terbuat juga. Tapi kadang-kadang nggak istiqomah. Tapi kok pas lagi dakwah insya Allah istiqomah. Cita-cita Bilal tuh dulu apa sebenarnya? Kalau cita-cita ya sukses lah dunia dan akhirat, apalagi ya kan? Ya nggak? Ya itu udah pasti. Maksudnya dulu pernah cita-cita pengen jadi apa nih kalau udah gede gitu? Pernah nggak? Oh, kalau dulu itu ya guru lah, apa segala macam banyak lah. Kalau misalnya kayak gitu masa kecil dulu macam-macam cita-citanya. Nah kalau sekarang apa?
Sekarang ya pengen sukses aja dunia dan akhirat. Sukses dunia dan akhirat. Kalau misalnya Bilal disuruh kerja nih, pengen kerja selain jadi kuli gitu, selain jadi apa bangunan, apa helper gitu, pengennya apa kerjaannya? Untuk sementara ini belum ada sih. Cuman niatnya pengen buka usaha aja gitu. Kayak mana nanti? Kira-kira nih usaha yang Bilal suka apa? Ya untuk sementara ini belum ada sih. Cuman nanti kita ikuti aja alurnya gitu. Usaha dapatnya apa yang bagusnya gitu. Untuk sementara ini nggak ada planning nggak ada. Tapi sebenarnya lu itu punya basic apa sebenarnya? Kan gue pernah nawarin dia nih, pernah di barbershop. Cuman pada saat itu gue lagi ke Kalimantan dan nggak sempat nggak sempat ketemu dia. Karena dia juga kalau di WhatsApp itu udah kayak selebritis. Dia buka, dia nggak balas. Kalau di barbershop itu nggak suka. Nggak ada skillnya bang, bukan nggak suka, nggak ada skill. Mungkin kalau ada skill apapun ku garap. Bener. Kalau misalnya lo mau, bisa sih sebenarnya belajar di barbershop abang. Ya kan, kalau di barbershop saya tuh kalau misalnya ngambil profesional 10 juta. Kalau ngambil yang ini ya basic 4 juta. Nah kalau buat lu gratis aja kalau lu mau serius. Gimana? Nantilah pikirin lah, insyaallah lah ya. Tapi beratnya itu adalah menjadi seorang tukang cukur itu harus istiqomah. Iyalah, pasti. Harus istiqomah. Jadi lu nggak bisa lagi nge-vape. Terus yang kedua juga bahan percobaannya itu Banyak bahan percobaan kalau abang, karena abang di situ kan tempat training abang. ya apa itu satunya orang. Langsung orang. Kalau misalnya kompes Iya, kita datang langsung ke pesantren ya abang yang benerin. macam yang abang posting kemarin tuh lah ya. Kalau misalnya Bilal nih, nanti kita lanjut bicara itu nanti. Kalau misalnya Bilal mintain salah satu kata untuk anak muda di luaran sana supaya mau ikut jamaah biar dari negatif menjadi positif, apa yang bisa Bilal sampaikan ke orang-orang di sana? Sebenarnya Kan banyak tuh anak-anak yang seumuran Bilal yang apa ya, mungkin masih terlena ya. Bilal bisa ajak mereka, bisa nggak kasih kata-kata motivasi untuk mereka? ini aja lah. Awak nggak ini juga lah kan. Awak nggak sempurna kali lah. Cuman awak adalah tuh satu pesan ya kan buat teman-teman semua. Ya kan? Yang intinya jadi anak muda boleh ya kan. Emang kita semua muda lah ya kan. Nah, tapi ingatlah satu, sholat dan pernah tinggal, apalagi berjemaah ya kan di masjid. Nah, itu penting itu. Meskipun awak adalah 1-2 kali pernah bolong ya kan, gara-gara entah ketiduran apa, tapi insya Allah sholat itu dijaga berjemaah. Tapi Bilal ini udah sering dapat tawaran belum? Tawaran apa nih? Tawaran Biasanya kan kalau keluar itu banyak tuh, jadi menantu saya gitu. Udah dapat belum? nggak ada. Masa iya? Nggak pernah. Karena kan awak kan keluar kan masih muda, nampaknya nggak ini kali. Lagi masih umur 18, siapa yang mau nawari awak? Oke ya. Oke Bilal, terima kasih udah mau sharing-sharing pada malam hari ini adik saya ini, guys. Walaupun ini hanyalah sharing-sharing santai, nanti kalau misalnya ada waktu dan kesempatan lagi, saya mau bawa dia jadi host saya nih. Kalau dia sombong, saya tumbuk nanti pipinya. Jadi host dia karena mukanya menjual guys di YouTube. Ganti WA nanti. Gua udah tahu alamat rumah lu. Nah, dan kita suruh jadi host di acara lain ya. Mungkin bisa jadi acara lain. Intinya wajah dia sangat menjual sekali kan. Kalau pasti kalian setuju lah, wajahnya sangat menjual. Oke, gimana? Oke, semua sahabatku dimanapun berada, mungkin inilah bincang-bincang ringan kami pada hari ini. 20 menit telah berlalu. Akhir kata kami mengucapkan apa dek? Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen.